Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video pelajaran geografi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Nadiatma dari program diskusi pendidikan geografi FKIP UNS. Oke, dalam beberapa menit depan kita akan mempelajari materi dasar yang sangat penting, yaitu peta dan pemetaan. Kita akan membahas pengertian peta, jenis-jenis peta, proyeksi peta, komponen peta, skala peta, dan cara membaca peta. Materi ini sangat bermanfaat karena peta digunakan sehari-hari, baik untuk mencari lokasi, menganalisis wilayah, maupun memahami fenomena geografi. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Simak pembahasannya. Let's go. Sebelum masuk ke materi inti, coba kalian bayangkan, bagaimana cara kita melihat bentuk bumi tanpa harus pergi langsung ke semua tempat. Tentu kita membutuhkan media yang mampu menggambarkan kondisi wilayah secara ringkas dan jelas. Media tersebut adalah peta. Sekarang, mari kita pahami apa sebenarnya peta itu. Peta adalah gambaran permukaan bumi atau sebagian wilayah bumi yang disajikan dalam bentuk dua dimensi pada bidang datar. Peta dibuat menggunakan simbol, warna, garis, dan skala tertentu agar mewakili keadaan sebenarnya di lapangan. Karena bumi berbentuk bulat, pembuatan peta memerlukan sistem proyeksi agar bentuk wilayah tetap proporsional ketika dipindahkan ke bidang datar. Peta juga berfungsi sebagai alat komunikasi visual, karena menyajikan informasi lokasi, arah, jarak, pola sebaran fenomena, dan perubahan wilayah. Dengan kata lain, peta merupakan salah satu media paling penting dalam geografi. Sekarang kalian sudah memahami apa itu peta. Tetapi peta tidak hanya satu macam. Ada banyak jenis peta, dengan fungsi yang berbeda-beda. Agar kalian bisa membedakan jenis peta yang digunakan dalam keperluan tertentu, mari kita pelajari macam-macam peta secara lebih rinci. Yang pertama yaitu peta umum. Peta umum adalah peta yang menyajikan informasi umum mengenai permukaan bumi. Contohnya peta dunia, peta topografi, dan peta chorografi. Peta umum menampilkan unsur-unsur seperti batas wilayah, jalan, sungai, gunung, dan permukiman. Peta topografi bahkan menunjukkan relief dan kontur yang menggambarkan bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, lembah, dan dataran. Oke, selanjutnya ada peta tematik. Peta tematik adalah peta yang penyajiannya berfokus pada satu tema atau fenomena khusus di permukaan bumi. Peta jenis ini tidak menampilkan seluruh unsur geografis secara lengkap, tetapi lebih menekankan pada informasi tertentu yang ingin dianalisis. Contohnya peta kepadatan penduduk, peta jenis tanah, peta curah hujan, peta tingkat pendidikan, hingga peta penggunaan lahan. Peta tematik memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti analisis wilayah, perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, penelitian lingkungan, serta pengambilan keputusan yang membutuhkan data spasial. Dengan visualisasi yang terarah pada satu topik, peta tematik membantu pengguna memahami pola, sebaran, hubungan, dan kecenderungan suatu fenomena secara lebih mendalam dan akurat. Oke, lalu ada peta berdasarkan bentuknya, antara lain peta datar. Peta datar adalah peta yang digambar pada media dua dimensi seperti kertas, poster, atau layar komputer. Peta ini menggunakan simbol, warna, dan garis untuk menggambarkan permukaan bumi secara representatif. Peta datar merupakan bentuk peta yang paling umum digunakan dalam pendidikan, atlas, dan keperluan sehari-hari karena mudah dibuat, dibaca, dan dibawa. Selanjutnya ada peta 3D. Peta timbul. Peta 3D adalah peta yang disajikan dalam bentuk tiga dimensi sehingga pengguna dapat merasakan atau melihat langsung perbedaan tinggi rendah permukaan bumi. Peta ini biasanya menampilkan relief, seperti gunung, lembah, dataran, dan perbukitan, secara fisik menonjol. Peta timbul sangat bermanfaat untuk memahami topografi secara visual dan nyata, sehingga sering digunakan untuk pembelajaran, perencanaan wilayah, dan simulasi geografis. Selanjutnya ada juga peta digital. Peta digital adalah peta elektronik yang dibuat dan disajikan menggunakan perangkat digital seperti smartphone, komputer, tablet, dan GPS. Peta digital bersifat dinamis, interaktif, dan dapat diperbarui secara real-time. Contohnya peta pada Google Maps, GIS, sistem informasi geografis, dan aplikasi navigasi.
Keunggulannya adalah dapat menampilkan berbagai lapisan data, melakukan pencarian lokasi, mengukur jarak, serta memperbesar atau memperkecil tampilan dengan mudah. Dengan berbagai bentuk penyajian ini, pengguna dapat memilih jenis peta sesuai kebutuhan, apakah untuk pembelajaran umum, analisis mendalam, atau navigasi modern. Lalu ada peta berdasarkan skala. Berdasarkan skala, peta dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Peta kadaster merupakan peta dengan skala sangat besar, biasanya berkisar antara 1:100 hingga 1:5000, dan digunakan untuk menggambarkan detail yang sangat rinci seperti batas tanah, bangunan, atau kepemilikan lahan. Selanjutnya, peta skala besar memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000, dan biasanya digunakan untuk memetakan wilayah kota, kecamatan, atau daerah yang membutuhkan tingkat detail cukup tinggi. Selanjutnya, peta skala sedang, yaitu 1:250.000 sampai 1:500.000, menampilkan wilayah yang lebih luas, namun dengan detail yang tidak sebesar peta skala besar. Peta ini sering digunakan untuk perencanaan wilayah dan analisis regional. Sementara itu, peta skala kecil dengan skala 1:500.000 hingga 1:1.000.000 digunakan untuk menggambarkan area yang sangat luas seperti provinsi atau negara, sehingga detail unsur geografisnya lebih sedikit. Secara prinsip, semakin besar skala peta, angka penyebut semakin kecil, semakin detail informasi yang dapat ditampilkan, sedangkan skala yang lebih kecil akan menyajikan wilayah lebih luas, namun dengan tingkat detail yang terbatas. Setelah memahami berbagai jenis peta, mungkin kalian bertanya, bagaimana bumi yang bulat bisa digambar pada peta yang datar? Untuk menjawab itu, kita perlu memahami apa yang disebut dengan proyeksi peta. Mari kita pelajari proses penting ini. Proyeksi peta adalah cara mengubah permukaan bumi yang melengkung menjadi bidang datar, sehingga akan selalu ada distorsi bentuk, luas, arah, atau jarak. 1. Proyeksi silinder. Permukaan bumi diproyeksikan ke silinder. Garis lintang dan bujur menjadi garis lurus. Cocok untuk wilayah sekitar ekuator, tetapi distorsi besar di daerah kutub. 2. Proyeksi kerucut. Bumi diproyeksikan ke bidang kerucut. Banyak digunakan untuk wilayah lintang menengah karena distorsinya kecil pada area tertentu. 3. Proyeksi asimutal. Proyeksi melalui bidang datar yang menyentuh satu titik di permukaan bumi. Umumnya dipakai untuk wilayah kutub atau peta arah penerbangan. Setiap jenis proyeksi memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga dipilih sesuai tujuan dan wilayah pemetaan. Kita sudah paham bagaimana bumi diproyeksikan ke dalam peta. Namun, sebuah peta belum lengkap jika tidak memiliki elemen-elemen tertentu. Komponen-komponen inilah yang membuat peta mudah dibaca dan dipahami. Mari kita bahas apa saja komponen penting dalam sebuah peta. Sebuah peta yang baik harus memiliki komponen-komponen penting agar informasi yang disajikan jelas, akurat, dan mudah dipahami. Yang pertama ada judul peta. Judul peta menunjukkan topik, tema, atau wilayah yang dipetakan sehingga pembaca langsung mengetahui isi peta. Nomor 2 skala peta, menjelaskan perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya, baik dalam bentuk angka maupun grafik. Nomor 3 ada simbol peta. Simbol peta representasi objek atau fenomena geografis dengan bentuk titik, garis, dan area agar peta mudah dibaca. Nomor 4 ada legenda. Legenda yaitu penjelasan dari seluruh simbol yang digunakan pada peta sehingga pembaca tidak salah mengartikan informasi. Nomor 4 ada legenda. Legenda yaitu penjelasan dari seluruh simbol yang digunakan pada peta sehingga pembaca tidak salah mengartikan informasi. Nomor 5 ada arah atau orientasi, biasanya ditunjukkan dengan simbol panah utara untuk membantu pembaca memahami orientasi peta. Nomor 6 ada garis lintang dan bujur. Sistem koordinat yang membantu menentukan posisi suatu tempat secara geografis. Nomor 7 yaitu pembuat peta, yang berisi nama pembuat sehingga peta diketahui pembuatnya. Nomor 8 yaitu inset peta, merupakan peta kecil tambahan yang menunjukkan letak peta utama dalam cakupan wilayah yang lebih luas atau menampilkan detail wilayah tertentu. Nomor 9 yaitu sumber dan tahun peta, merupakan informasi penting untuk mengetahui keakuratan, validitas, dan relevansi data yang digunakan dalam peta. Setelah mengetahui komponen peta,
Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara membaca peta secara keseluruhan. Ini penting agar kalian dapat menafsirkan simbol dan informasi yang ditampilkan dalam peta. Membaca peta berarti menafsirkan simbol, legenda, skala, dan orientasi arah. Simbol titik menunjukkan lokasi seperti kota atau sekolah. Simbol garis menunjukkan sungai, jalan, atau batas wilayah. Simbol area menampilkan hutan, permukiman, dan perairan. Dengan memahami simbol dan komponen lainnya, kalian dapat membaca peta, baik peta cetak maupun peta digital seperti Google Maps. Demikian materi pembelajaran kita hari ini tentang peta dan pemetaan. Kita telah mempelajari pengertian peta, jenis-jenis peta, proyeksi peta, komponen peta, skala, serta cara membaca peta. Semoga penjelasan ini semakin memudahkan kalian memahami bagaimana peta digunakan untuk mengenali dan menganalisis wilayah di muka bumi. Teruslah belajar, teruslah mengeksplorasi, karena geografi mengajarkan kita bagaimana bumi bekerja dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.